Shen Nian, aku akan membuatmu kehilangan kepolosanmu malam ini. Zetki hanya bisa menjadi milikku. Minum tidak baik untuk Anda, tetapi Anda tidur dengan orang lain. Tapi dia cukup tampan. Shen Nian, kamu selingkuh dengan Ziqiang dan kamu tidak akan menikah dengan keluarga Zhang. Apa masalahnya? Aku tidak akan menikah dengan Zhang Ziqiang yang memikirkan keuntungan dan minuman keras, tapi kau ingin menikah dengan keluarga Zhang, kan? Pelanggaran privasi, masuk tanpa izin, serahkan ponselmu atau aku akan menuntutmu. Berikan padaku. Jangan sentuh dia. Beraninya kau menghentikanku, dasar pezina. Kalau berani lagi, saya akan lapor polisi. Saya akan beritahu Ziqiang, agar kalian tak bisa menikah. Ziqiang hanya milikku. Semalam cukup bagus. Ini penghargaan untukmu. Dia menganggap saya apa? Presiden, orang terkaya Long Chuan, kenapa menginap di tempat ini? Saya menemukan gadis yang menyelamatkan saya dulu. Apa yang terjadi dengan orang itu? Cepat beri jalan, cepat. Ini akan bertambah buruk. Panggil 120. Tunggu. Siapa namamu? Aku akan menikahinya. Aku akan memberinya yang terbaik. Shen Nian, apa maksudmu? Shen Nian, Aku sudah bilang pada ayah dan kakak Ziqiang tentang kau tidur dengan pria lain. Kau tak mau menikah. Kamu berjanji menikah dengan Zhang, tapi malah membuat malu begini. Keluarga Zhang tidak akan menerima kamu. Jika kamu tidak menikah sebelum umur 25, semua milik ibumu akan jadi milik saya. kamu wanita yang mudah didapat, padahal saya sudah lama menunggumu. Zhang Ziqiang, kira saya tidak tahu tujuan menikahmu? Ingin mengambil alih perusahaannya. Saat ibuku sakit, kamu dan wanita simpananmu beranak Xie Jiao Jiao. Meski saya tidak menikah, saya tidak akan biarkan perusahaan ibuku jatuh ke tanganmu. Camus. Aku, Shen Nian, dengan keluargamu Zhang. Tidak ada hubungan lagi. Kau anak tak berbakti. Aku ingin tahu bisa sombong sampai kapan. Tuan Shen, ini adalah proyek baruku. Bagaimana kalau kita investasikan? Asisten Liu, kalau kamu salah alamatkan paketku lagi, sebaiknya berhenti saja. Maaf, paketku hilang. Bukankah ini pria yang tidur denganku tadi malam? Kok bisa ketemu lagi? Kelihatannya kamu punya banyak pekerjaan sampingan malam di bar. Siang kirim paket. Bukan, proyek ini baru mulai, aku di sini beberapa hari. Paketnya, mereka salah alamat. Meski keras kepala, orangnya jujur dan rajin. Aku butuh 3 suami baik yang bisa diatur. Kalau kamu butuh uang, mau gak menikah sama aku? Mau gak menikah sama aku? Oke. Ayo pergi. Ayo kita pergi. Tidak berpikir akan menikah dengan seseorang yang baru kutemui. Kami sudah menikah. Dalam tergesa-gesa saya untuk mendapatkan lisensi, saya tidak membuat diriku jelas. Sebaiknya saya memberitahu Nian tentang orang terkaya di Yongchuan. Kau duluan, wanita duluan. Aku kaya, jangan merasa tertekan. Aku mencari orang miskin, takut keluarga bersaing untuk kekayaanku. Benar. Apa yang baru saja kau katakan? Mengatakan itu, saya akan segera bercerai. Jangan katakan apa-apa. Gushuo, dari Gushuo, orang terkaya di Yongchuan. Saya Gushu. Orang lain Gushu. Ternyata punya nama yang sama dengan orang terkaya di Longchuan. Nasib berbeda meski nap. Betul sekali. Oh ya, saya Shen Nian. Saya adalah orang terkaya itu. Saya Gushu. Perusahaanku masih ada urusan, nanti kita kontak ponsel. Oke. Ingat balas pesanku. Dadah. Aduh. Halo, Nek. Aku sudah menikah. Bocah nakal menikah. Siapa gadis itu? Dia adalah Presiden Shen Group, Shen Nian. Tapi dia belum tahu identitasku. Kamu terkaya di Longchuan. Siapa tahu dia menikahimu untuk tujuan. Biar nenek tes dulu.
Nek, gak usah khawatir. Nian orang baik. Oke, tutup dulu ya. Nenek tidak tahu situasinya, aku harus menjaganya. Asisten Liu, cepatlah. Grup Shen akan menjemputku segera. Ini perusahaan dari cucu menantu, cukup megah kelihatannya. Berpakaian seperti ini, bisa sekalian menguji kecantikannya. Aneh, kenapa cucu menantu belum datang? Orang tua bodoh, sepatu ini edisi terbatas Chanel. Kerja sampai kapanpun tidak akan bisa membayarnya. Aku ingin nyawamu. Kalian siapa berani menangkapku? Shen Jiao Jiao, kenapa orang tua pun kamu ganggu? Tidak mencari orang lemah ditekan. Bisakah kamu melepaskan perusahaan? Aku sudah menikah. Tidak mungkin mendapatkan kembali perusahaan. Jadi ini menantuku, cantik sekali. Kalian tahu siapa aku? Berani Begini padaku. Petugas kebersihan banyak bicara. Shen Nian, jangan merasa hebat menikah. Hari ini aku hancurkan tangan dan kaki nenek tua itu. Nenek ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan menyakiti orang. Karyawanmu, mengapa tidak ada hubungannya? Ingin mengganggunya. Membuat contoh. Saya mohon kamu lepaskan dia. Lepaskan dia. Mau lapor polisi, mimpi aja. Jangan sakiti dia, saya sujud. Kamu harus sujud lebih keras darinya. Nak. Jangan suju sama bajangan ini, kukuku pasti akan datang menyelamatkan kita. Orang tua bodoh, harus bikin kamu berdarah dulu. Jangan. Saya sujud. Nak, jangan sujud sama bajingan ini. Cucuku pasti akan datang. Sekarang bolehkan. Lepaskan dia, mimpi aja. Bukankah kamu mau perusahaan? Aku kasih kamu. Perusahaan mau, dan kamu harus tetap tunduk padaku. Tunggu saja. Cucuku pasti buat kamu bayar harga yang mahal. Nenek. Berhenti. Berhenti. Cepat naik, cepat naik. Nian, kamu baik-baik saja kan, Nian? Kuku menantu Kuyang tersayang. Kamu telah menderita. Aku baik-baik saja. Berani mengganggu nenek dan istriku. Kamu mencari masalah. Wanita ini. Dia suka menggetak kita. Dia memaksa kita bersujud dan aku harus menyembahnya, juga memukul kita. Kita harus beri balasan setimpal. Jangan datang, aku cuma menakut-nakuti mereka. Aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimana memperlakukan nenek dan istriku tadi? Aku akan balas 100 kali lipat. Ayah, tolong aku. Kau berani menyentuh orangku. Kau tahu siapa aku? Bukankah kau cuma petugas kebersihan, cucu nenek tua itu? Jangan pukul aku akan kasih kau uang. Kamu menyentuh nenek dan istri konglomerat Long Chuan, sebagai pemimpin grup Long Chuan. Menurutmu apakah aku akan melepaskanmu? Kamu menipu siapa? Shen Nian tidak sebanding dengan keluarga Sham, apalagi menikahi konglomerat. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Bu Shuo, ada apa ini? Orang-orang ini semua. Presiden, bagaimana mengatasi orang-orang ini? Dia teman lama saat aku bekerja sebagai pengantar barang. Tidak menyangka suatu hari bisa bersaudara dengan Presiden. Bantu gue nutupin. Iya. Bro baik bantuin. Nian, mau gimana sama dia? Berani-beraninya masih mengganggu orang untuk kirim ke penjara. Jangan, Kak, jangan kirim aku ke penjara. Aku salah. Barusan kamu sombong banget. Sekarang minta ampun, terlambat sudah. Pak, selamatkan aku, tolong. Jiao tidak melakukan apa-apa, tapi kamu ingin mencelakainya. Kami wanita beratula. Dia membuat kesalahan, kamu diam. Saat minta maaf untuknya, kamu... Biarkan di pusat penahanan seumur hidup. Bawa pergi. Jangan, lepaskan aku. Jiao. Bu Shuo, petugas kebersihan itu nenek kandungmu. Iya, benar. Harusnya tidak mengungkapkan apa-apa, kan? Hebat kamu bekerja banyak tempat sendirian. Untuk mengurangi beban keluarga. Nenek tidak perlu bersih-bersih lagi. Setiap bulan menerima uang, tinggal santai di rumah. Sebenarnya aku bukan pekerja bersih-bersih, aku orang terkaya. Sebenarnya bukan pekerja bersih-bersih, tapi orang terkaya. Kayak apa sih, Nek? Nenek tadi kaget ya? Aku bawa nenek keluar dulu ya, biar tenang. Belum pernah bawa pacar ketemu aku, udah nikah. Cepat kasih lihat aku surat nikahnya. Semua kejadian mendadak, nutup mulut bapak dan yang lain. Guo Shuo, kamu menikah dengan orang terkaya.
Dia bukan orang terkaya, nama yang sama. Dia kurir biasa. Benar juga, dengar-dengar orang terkaya itu sulit dilacak dan gak dekat dengan wanita. Kita orang biasa mana bisa deketin dia. Tapi ini terlalu mendadak. Kalau nggak, gimana? Aku nggak bisa biarkan perusahaan ibu jatuh ke tangan orang lain, kan? Tapi masa kamu bisa sembarangan menikahi kurir? Nggak sembarangan kok. Soalnya dia satu-satunya yang aku kenal lebih dalam. Tapi aku penasaran, bagaimana kamu kenal Gusu? Orang-orangku berani disentuh. Akan menikah. Daripada mencari pria kaya yang berebut hartamu, lebih baik cari yang jujur, setia, dan berbakti. Bushu pasti tidak akan mengambil perusahaan. Kalau begitu, kamu salah besar. Pria yang tampak jujur seperti ini seringkali menyimpan rahasia lebih banyak dan lebih berbahaya. Ada apa? Nenek. Lihatlah. Aduh. Nian itu baik hati dan cantik. Kamu benar-benar dapat harta karun. Kapan kalian rencana menikah? Ini sementara belum dipertimbangkan. Tidak mau beri status untuk Nian, brengsek. Tidak seperti itu, Nenek dengarkan dulu. Nian, dia salah paham mengira aku pengantar barang makanya mau menikah denganku. Kalau dia tahu aku adalah presiden Long Chuan Group, dia tidak akan mau denganku lagi. Pantas saja kamu aneh banget di kantor hari ini. Nenek. Ingat buat simpan rahasia ya. Kasih istri cucu $1 miliar Amerika sebagai gimana bisa tahan buat sembunyikan itu? Kamu ngasih $1 miliar Amerika. Halo, Bushu, aku mau umumkan berita pernikahan kita. Biar ayahku menyerah soal perusahaan. Kita ke toko barang mewah di Long Chuan beli beberapa setelan untuk persiapan jamuan keluarga besok. Baiklah. Gimana ya, karyawan di toko barang mewah Long Chuan semua kenal aku. Jamuan malam ini, kamu nggak bisa pakai baju ini. Ayo beli baju. Syukurlah, sudah memberitahu semua toko mewah di kota ini sebelumnya. Harus memberikan hal terbaik untuk Nyanyan. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Kami hanya melihat-lihat. Pegawai toko mewah Long Chuan Group sangat dingin. Ada apa hari ini? Saya tidak tahu, saya belum pernah kesini. Saya juga tidak tahu. Ini adalah koleksi terbaru kami, bisa dicoba satu persatu. Saya ingin membelikan untuk pria ini. Jangan khawatir tentang itu. Merawat tamu tugas kami. Pakaian tuan siap. Bushu, kamu coba. Aku juga mau coba. Oke, baiklah. Nggak nyangka, Bushu pakai jas kelihatan keren. Apa? Oh, nggak apa-apa. Gaun ini mahal. Demi menjaga warisan keluarga, aku nggak boros lagi. Ambil set ini, tenang. Selamat untuk kalian berdua. Kalian adalah tamu ke-100 hari ini. Semua pakaian yang kalian suka gratis. Benarkah? Kalau begitu, aku coba beberapa lagi, bisa hemat beberapa juta. Minta orang ambil kalung zamrud milik keluarga Gu. Aku mau memakaikan untuk Nyanyan. Itu adalah warisan keluarga Gu, kalung termahal di dunia. Tuan Gu memang sangat baik pada istrinya. Coba sana-sini, pakaian ini yang paling bagus. Benar, bungkus beberapa yang lainnya juga, ya. Kalung ini benar-benar cantik. Selama Nyanyan suka. Semuanya milikmu. Kalungnya juga dikasih. Semua yang Miss Shen sukai adalah milik Anda. Saya rasa jika Anda meminta kepada Tuan Gu, seluruh Long Chuan adalah milik Anda. Benar-benar cocok. Tampan sekali. Siapa orang di sebelah Shenyan? Shenyan. Kamu masih punya muka untuk datang. Nama baik keluarga Shen hancur karib. Keluarga Shen punya muka, Shen Jiao Jiao. Bagaimana bisa keluar dari penjara? Keluarga Zhang membebaskan satu orang Duke Masala. Shenyan, kamu masih berani tampil dengan sombong. Benar-benar tidak menghargai. Ini bukan tempat untukmu dan si miskin ini. Pesta keluarga hari ini mengundang sepupu presiden perusahaan Bu, Guli. Orang dengan kontribusi terbesar untuk keluarga Shen dapat tempat terhormat. Dekatkan diri dengan Gu Corporate. Paman kontribusi 20 juta untuk kuil keluarga jadi bisa duduk di kursi utama. Kakak kedua punya hubungan dengan keluarga Zhao, 5 juta baru mendapat hak duduk. Kamu kehilangan pernikahan dengan keluarga Zhang dan menikah dengan si miskin. Pantas makan di pojokan. Pesta ini tidak usah dihadiri. Bagaimanapun sudah disampaikan. Kami pergi. Berhenti. Bagaimana bisa pergi dari pesta keluarga? Pelayan, carikan mangkuk untuk Shenyan, biar dia dan suaminya makan di pojok sana. Shen Jiao Jiao. Jangan terlalu berlebihan. Tidak memaksa kamu makan sambil merunduk adalah kemurahan hati. Berani pilih-pilih. Ingin duduk di meja, kembalikan perusahaan. Kamu bermimpi. Ayo pergi. Ikut aku. Istriku, dimanapun dia mau duduk, dia duduk. Apapun yang dia mau, tidak ada yang bisa merebutnya. Auranya kuat. Apakah dia bos besar yang misterius? Kalung di leher Shenyan adalah pusaka keluarga Gu, itu kalung antik bernilai miliaran. Mendengar suaminya bermarga Gu, apakah dia adalah CEO Long Chuan, Gu Shuo? CEO Long Chuan. CEO Long Chuan. Tidak mungkin, suaminya seorang kurir. Bagaimana Shenyan bisa membawa? Pusaka keluarga Gu palsu. Kalung ini sudah sering kulihat di pameran koleksi keluarga Gu, tidak mungkin salah. Dia saat mengantar paket. Dikiri. Shenyan, kalian pasangan selingkuh, tidak tahu malu. Shen Jiao Jiao, jangan memfitnah. Kalung ini karyawan toko mewah Long Chuan yang memberikannya padaku. Bohong tanpa persiapan. Barang mewah jadi pusaka keluarga? Shenyan, saya tidak menyangka kamu akan mencuri dari keluarga Gu.
Saya tidak mencurinya. Hadiah dari grup Long Chuan. Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jangan membuat tuduhan palsu. Apakah Anda ingin Aku akan bertaruh. Guli, sepi pusio keluarga gu, akan datang. Jika berani bertingkah penchkat di depan keluarga gu, kau akan mat. jika kalung ini nyata? Aku akan menamparmu 3 kali. Oke. Sephem. Jaga mereka, jangan biarkan lari. Tunggu kepala gu datang, biar mereka tahu akibatnya. Apakah mungkin petugas toko barang mewah salah mengira harta pusaka? Tidak. Tenang saja. Patahkan kedua kakinya. Berani-beraninya mencuri kalung. Kepala gu datang tidak akan membiarkan kalian. Berani kamu. Lihat saja berani atau tidak. Nian, kamu baik-baik saja? Berani sekali menjatuhkan kalung keluarga Gu. Berani memukul wanitaku. Lihat saja, cari mati sendiri. Kalian semua sudah mati, mereka memukulku. Tuan Gu sudah datang. Tuan Muda Gu and akhirnya datang. Ada yang mencuri harta keluarga Gu, sudah ditangkap. Silicon and Urs. Berani sekali mencuri barang keluarga Gu. Apa dia ingin dipukul sampai mati? Kamu mau memukulku sampai mati ya? Kamu memanggilnya apa? Pengcuri. Kamu memanggilnya apa? Perampok. Kamu memanggilnya apa? Bukan, Tuan Muda Gu. Anda langsung saja bilang, dia sebenarnya siapa? Dia itu Presiden Long Chuan Group Gu. Kerabat jauh. Kakak sepupu. Istrimu tidak suka orang kaya. Berikan aku pengalihan yang bagus. Dia itu sepupuku. Meskipun semua perhiasan ini diberikan kepada istri, bukan urusanmu. Sepupuku selalu hidup sederhana dan jarang berhubungan dengan keluarga Gu, tapi kalian berani menindasnya hanya karena dia miskin. Sungguh tidak tahu diri. Barusan saja. Sepupuku menamparmu 3 kali. Kita sudah impas. Meskipun terkait dengan keluarga gu, tetap miskin, Ziqiang, bicaralah. Tidak punya uang juga bagus. Nianen. Cepat cerai sama dia. Aku jamin setelah nikah. Perusahaan desain kita bagi 2, dan aku sudah siapkan mas kawin mewah. Orang miskin itu tidak akan bisa menandingiku. Ini adalah karya agung dari master lukisan tradisional, nilainya 1 miliar. Keluarga Zhang memang layak disebut keluarga kaya. Wah, bukannya ini kebetulan sekali? Kebetulan, aku juga sudah siapkan 1 hadiah. Ayo. Ayo. Kalung itu pinjam dari saudara, bahkan mas kawin itu palsu. Keluarga Shen kehilangan muka karena lukisan palsu sebagai mas kawin. Kamu bisa memikirkannya juga. Lukisanku itu asli. Maksudmu lukisanku beli seharga 1 miliar palsu? Kurir miskin tak mungkin punya barang antik seharga 1 miliar. Shen Yan pun tidak mampu membelinya. Jangan-jangan kamu beli barang KW di pasar loak? Lukisanku itu asli. Lukisanmu sih. Sepertinya kurang asli. Keluarga Zhang kaya di Long Chuan, kamu berani meragukan kekayaanku? Tidak mungkin. Sepupuku tidak bisa memberi lukisan palsu sebagai mahar. Tidak, Tuan Gu. Dia hanya kerabat miskin dari keluargamu, mana mungkin punya 1 miliar untuk beli lukisan asli? Mengungkapkan status sepupu sebagai orang terkaya sulit. Gunakan barang palsu menipu tamu, lemparkan keluar dari aula. Gushuo tidak mungkin mampu membeli lukisan itu. Mungkin dia melakukannya untukku menunjukkan wajah. Malas bertengkar. Gushuo, ayo pergi. Petsekaliya. Pasti lukisan Kaxi Chong asli. Gak perlu. Dijanjikan bakal bikin bangga. Aku tahu kemampuanmu. Cukuplah. Nanti bakal malu sendiri. Gampang kok. Cari ahli untuk verifikasi. Verifikasi keaslian. Kamu cuma kurir kok kenal banyak orang. Kamu mau undang siapa? Biro Warisan Budaya Long Chuan. Park Chen. Tuan Tua Chen. Biaya tampil Tuan Tua Chen 1 miliar, mana mungkin kamu bisa undang? Tuan Tua Chen tidak bisa diundang dengan uang, hanya orang terkaya di Long Chuan yang bisa mengundangnya. Apa yang kamu bualkan? Kalau berhasil mengundangnya, Undang Tuan Tua Chen. Akan kuberikan Shen Yan. Nian bukan barang dagangan. Lagi pula, Nian sudah jadi istriku. Lalu, apa maumu? Aku mau kamu. Berlutut minta maaf Shen Yan. Lukisanku memang palsu. Aku tidak percaya lukisan kurir itu asli. Kenapa? Gugup ya? Aku. Gugup apanya? Baik. Sekarang kamu telepon. Aku tak percaya kamu bisa undang Tuan Chen. Gushuo, jangan dipaksa jika tak bisa. Gengsi tak sepenting itu. Tenang saja. Halo, ini aku. Minta Tuan Chen. Datang ke ruang perjamuan Hotel Long Chuan. Akan segera datang. Bisa bersandiwara, menelepon menipu kami. Tak perlu menunggu, uang dia keluar. Keamanan. Apa yang kalian lakukan? Kakak, identitas ini harus diungkapkan. Sebenarnya dia itu Gu. Diam. Apalagi identitas Gushuo. Shen. Tuan Shen benar-benar datang. Suami Shen Yan punya latar belakang apa undang Pak Chen? Dia habiskan semua tabungan buat istri seumur hidupnya. Ini gimana ceritanya? Gimana kamu bisa undang Pak Chen? Saya sering kirim paket ke Pak Chen. Kami itu teman dekat beda generasi. Pak Chen, tolong bantu saya. Ternyata sebabnya begitu. Panggil juru evaluasi terhebat. Palsu ya palsu, nggak akan jadi asli.
Pak Chen, mohon bantuannya, tolong periksa keaslian dua lukisan ini. Memanggil ahli benda antik. Tunggu saja bagaimana Shen Yan menyelesaikannya. Belum tentu, karena toh ini suaminya Shen Yan yang undang. Bagaimana mungkin lukisan keluarga Zhang palsu? Bukankah ini mencoreng nama baik keluarga besar? Lukisan ini yang sebenarnya karya asli dari sang maestro. Sudah lama lukisan ini ada di tangan ketua Long Chuan. Tak disangka hari ini beruntung. Bisa melihat yang asli. Tuan bagaimana dengan yang ini? Ini adalah tiruan. Bagaimana mungkin? Ini baru seharusnya palsu. Saya seumur hidup mengevaluasi artefak. Bagaimana mungkin saya salah? Lukisan palsu. Tinta ini, semuanya dicetak dengan mesin. Disiram dengan air pun tidak akan luntur. Ayo. Tunggu, jangan dengarkan omongan orang tua ini, aku kasih tahu. Berani coba siram. Jika lukisan ini luntur, itu asli, kerja 1000 tahun pun tak bisa bayar. Tidak usah bilang 1. Walaupun 100. Aku juga bisa ganti. Lukisan ini terbuat dari plastik. Tidak kakak nature bagaimana Pak? Zhang Ziqiang, itu palsu. Zhang Ziqiang, kamu kok nekat gitu? Malu-maluin keluarga Zhang. Jangan ngeles lagi. Minta maaf ke Shen Yan. Bersujud. Gu Shuo. Mereka bilang, orang kaya di Long Chuan yang punya lukisan kamu tuh siapa sebenarnya? Iya. Apakah dia orang terkaya di Long Chuan? Mazuk, Orania Luar Biasa, Diabukan Orang Biasa. Gu Shuo, bicaralah. Apakah kamu orang terkaya di Long Chuan? Gu Shuo, apakah orang terkaya di Long Chuan? Nian, aku. Kalau jujur, aku tak tahu apakah hubungan ini bisa berlanjut. Aku benci penipuan dan menyembunyikan sesuatu. Kalau kau sembunyikan dari aku, rasanya tidak perlu melanjutkan lagi. Ingat aku sebenarnya. Aku pelajari pertolongan pertama pasien kejang epilepsi, jangan takut. Gu Shuo panggil ambulan. Oh baik-baik. Pas banget kesempatan ini unjuk kemampuan di depan Shen Yan. Peri Jamainam Antak Ben. Tidak bisa minum, jangan bikin kacau. Betul, segera datang. Minggir, jangan panik. Cepat, dokter datang cepat. Pasien kenapa tiba-tiba kambuh? Siapa tahu soal... Saya tahu, saya ikut. Hei, aku juga ikut. Pengantar paket, apa bagusnya? Apa benar Shen Yan beruntung menikah dengan orang terkaya di Long Chuan? Aku harus memeriksa ini. Hei Nian, kamu sudah hampir sampai kan? Nenek menunggumu di pintu. Dekat, Nek, sampai. Oh. Meski berpura-pura miskin, tetap harus siapkan hadiah yang layak. Nian datang kali ini, kasih dia gelang giok pusaka keluarga Gu. Petugas kebersihan di depan rumah orang terkaya? Gu Shuo sudah pesan, jangan bocorkan identitas. Aku gak mau bikin cucuku susah. Jadi petugas kebersihan terkaya. Aku udah tahu, Shen Yan gak bisa deketin orang kaya? Hei, gadis kecil, ngomong apa kamu? Semena-mena memaki menantu cucu. Kau mungkin belum tahu ya, Nenek. Shen Yan punya tunangan, main serong sama cucumu. Dia perempuan murahan. Siapa izinkan kau menjelekkan menantuku? Aku akan buat kau bayar. Kau tua bangka, mending urus dirimu sendiri dulu. Nenek tua pura-pura Maria, aku nggak bakal kena tipu sama triknya. Nek, bagaimana keadaanmu? Shen Jiao, jangan lama-lama. Dia yang mau pura-pura sakit, apa urusannya sama aku? Nenek punya masalah jantung, lanjut usia nggak boleh jatuh. Obat, ambilkan obat. Obat yang tepat. Di mana itu? Di dalam. Laci kedua. Nenek, tunggu sebentar. Aku akan mengambilkan obat untukmu. Kau tak bisa masuk begitu saja ke rumah orang terkaya. Penyakit orang tua menyerang tepat untuk menyakiti Shen Yan. Shen Jiao, lepaskan aku. Nenek akan mati tan. Saya ingin wanita tua itu mati, dan Anda Shen Jiao, kenapa begitu jahat? Biasanya aku menahan, ini nyawa orang loh. Aku mau kamu kehilangan segalanya, Nenek tua. Ingat cari Shen Yan untuk balas dendam saat di bawah sana. Karena hubunganmu dengannya, kamu tidak akan mati. Berhenti. Shen Jiao, biarkan aku ambil obat. Asal biarkan selamatkan nenek, apa yang mau akan kulakukan. Sekarang sudah terlambat. Kenapa tidak memohon padaku sebelumnya? Perusahaan Ziqiang sudah jadi milikku. Siapa yang bisa datang selamatkan nenek? Gu Shuo, cepat datang. Aku mau lihat siapa yang berani. Jangan mendekat. Berani menyakiti nenekku. Aku bakal hukum kamu duluan. Kamu punya bukti apa? Di sini kan gak ada kamera. Kamu kira bau kenapa bisa laporan aku? Jangan pikirin Shen Jiao dulu, nenek lebih penting. Suami Shen Yan itu gak mudah dihadapi. Aku harus segera pergi dari sini. Obat sudah datang. Cepat. Ayo, nenek minum obat. Air. Semua salahku. Di sekitarku orang seperti Shen Jiao, menyusahkan nenek, hampir dalam bahaya. Aku baik-baik saja, kan? Tenang saja. Nenek. Sangat kuat. Tapi, Nek, kok nenek tahu tentang rumah orang kaya ini? Rasanya nenek tinggal di sini. Lalu, gimana nenek bisa buka pintu rumah orang kaya ini? Aku. Bukannya keluarga kita berhubungan keluarga dengan orang kaya? Iya. Dia beri saya posisi santai. Tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Setiap hari hanya bersantai. Ya benar.
Bos besar orangnya baik. Ya orangnya benar-benar baik ya, ayo nenek minum air lagi. Baik. Nian, jangan sedih. Ini bukan salahmu. Kali ini beruntung kamu muncul tepat waktu. Kalau tidak, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Aku janji. Mulai sekarang, Gushuo akan jadi yang pertama dalam hidup Shenian. Selalu yang pertama muncul. Untung kali ini bisa segera bantu nenek. Aku bekerja keras, kembangkan perusahaan. Supaya orang seperti Shen Jiao tidak mendekati kita. Baik. Apa rencana kamu selanjutnya? Aku ingin beli gedung utama Longchuan Group. Memperluas perusahaan. Baik. Aku bantu kamu. Asisten khusus. Suruh penanggung jawab Longchuan Group. Menyambut Nian. Baik, Presiden. Dia cuma kurir, bisa hubungi siapa sih? Lebih baik aku minta bantuan sia-sia saja. Sia-sia, hubungkan saya dengan penanggung jawab Longchuan. Saya mau bicara sesuatu. Halo, Nona Shenian. Pusat Longchuan Group sudah tahu kebutuhan Anda. Silakan datang ke kantor besok pagi jam 10 untuk bicara langsung. Sia-sia kerjanya cepat sekali. Langsung diaturkan buat saya. Sudah beres. Ini saya yang atur janji. Jangan sombong deh, kurir paket. Gimana caranya kamu hubungi? Beneran, saya tidak bohong. Oke deh, jangan bercanda. Saya mau telepon terima kasih sia-sia. Sia-sia, terima kasih. Aku baru kirim ke kamu, kamu langsung bantu selesaikan. Nian, bukan aku, baru lihat pesannya. Ternyata benar-benar Gushuo yang urus. Sekarang percaya dengan apa yang kukatakan, kan? Pasti Gu Ershao kasihan keluarga miskinnya, jadi bantu. Oke. Istriku yang paling hebat, kamu bilang apa saja ya? Jadi, selanjutnya, harusnya kasih kompensasi buat aku. Sebagai kompensasi, besok temani aku memberikan hadiah. Silakan masuk. Menerji, Presiden Grup Shen. Suami saya datang membicarakan pembelian gedung. Bawa sedikit hadiah, semoga Anda suka. Taruh saja di sana. Manajer Ji, apakah Anda suka hadiah ini? Suka, sangat suka. Silakan duduk, Pak Sang. Hei Shenian, kamu bawa suami miskinmu ke Longchuan Group ngapain sih? Kami mau beli gedung. Apa keamanan tuli ya? Gak dengar mereka itu miskin banget? Bahkan pengemis pun berani masuk ke sini. Shenian, kamu di peringkat terbawah pengusaha. Punya hak beli gedung gak? Cukup gak cukup? Nanti kamu bakal tahu. Pak Sang, beritahu kebutuhan Anda. Saya bisa cek properti Longchuan yang cocok. Kami datang dulu, seharusnya bantu kami lebih dulu. Kamu juga ingin beli gedung? Di sini hanya Zhang dari Longchuan yang berhak. Koreksi sedikit, yang saya beli bukan gedung biasa. Ini proyek pertama Longchuan terbaik ratusan tahun. Gedung utama. Shenian, kamu ngomong ngelantur. Apa itu gedung utama? Itu adalah bangunan paling ikonik dari Longchuan Group yang sebanding dengan Menara Mutiara Timur. Membelinya, uang sewanya bisa mengalir deras. Kebetulan, keluarga Zhang juga kemari untuk gedung utama. Kalian cuma punya satu perusahaan desain bersaing. Apa bisa dibandingkan dengan Zhang? Cepat pergi. Kami, Shen Industries tidak bagus, tapi datang dengan ketulusan. Kichuduzan, beberapa ginseng rusak ini, kamu bandingkan dengan Zhang? Jin Chanchu, kamu segera berhenti memikirkan itu. Shenian, kamu kan wanita, jangan tampil di depan umum, nikah saja dengan keluarga Zhang, kan beres. HMPH, kamu cuma seorang manajer proyek kecil, menerima suap tanpa izin, menyakiti pelanggan, tidak takut keluarga tahu? Surat pengaduan kan aku periksa. Bisa apa kamu? Shenian, coba dulu kamu ikut denganku, mungkin tidak akan jadi seperti ini. Pasangan miskin, segalanya susah, langkah salah terus-menerus. Orang tidak bisa melihat bakat, dia belum tentu siapa. Nian, kamu mau gedung raja, hari ini aku beli untukmu. Buka mata lebar lihat ini. Apa ini? Kartu hitam. Hanya untuk yang punya nilai lebih dari 100 miliar. Kita mau beli bukan cuma satu, tapi seluruh area ini. Kami mau semua gedung dalam radius 500 li. Dia kurir, dia nggak punya duit, kartu ini palsu. Gushuo, Dari mana kamu dapat kartu hitam ini? Dari Guli. Jangan buang waktu, oke? Kita di sini buat beli gedung, bukan cek keaslian. Palsu atau enggak, coba gesek aja, tahu sendiri. Anda tadi bilang mau beli. Semua gedung dalam radius 500 li. Serius? Aku nggak pernah bohong. Lihat saja ini. Sudah minat dengan bangunan terbaik dalam radius 500 mil ini. Jika kalian Memiliki kemampuan ini, mari bersaing adil. Kita lelang, harga tertinggi menang. tidak bisakah bangunan terbaik memiliki harga pasarnya sendiri? Anda merusak pasar. Jangan membelinya. Beli, siapa bilang kami tidak mau? Baik, lelang akan berlangsung di sini. Kita mulai segera. Aigreku. tidak tahu, keuntungan 10% cukup bagi Anda untuk bersantai. Itu jauh lebih tinggi daripada yang ditawarkan perusahaan. Tidak masalah, nanti Anda tawar sembarang saja. Berapapun kita tetap dengan harga awal. Baiklah, harga awal bangunan ini adalah 10 miliar. Berapa Anda mau tawar? 150 miliar. 200 miliar. 500 miliar. Kamu gila? Dari mana dapat banyak uang? Guli tidak mungkin memberikanmu. Aku perhitungkan, 1000 miliar.
Deal, kami tidak ambil proyek, biar mereka... Selamat Pak Sang, 1.000 miliar untuk gedung pemenang. Bukan tidak mau, tapi karena tidak punya uang, kan? Pak Sang, kalau tidak salah, semua aset keluarga Zhang totalnya juga cuma 500 miliar. Sisanya yang 500 miliar dari mana? Berapa banyak aset yang dimiliki keluarga Zhang? Bukan urusanmu. Kalau nggak ada urusan, cepat pergi, jangan ganggu di sini. Kalian kan curang, ini jelas harga asli. Shen Mian, lelang sudah selesai, kami sudah bayar. Jangan seperti orang gila teriak-teriak di sini. Nggak adil, minta lelang ulang. Lelang ulang pun kamu tetap kalah. Jangan mempermalukan diri di sini. Grup Long Chuan sebegini rusak, mana presiden? Saya sudah bekerja di sini. Kamu siapa berani-beraninya minta ketemu? Manajer Ji, apakah atasanmu tahu kau melakukan kejahatan di sini? Tampaknya. Perlu mengiriminya pesan. Jangan khawatir, dia cuma kurir. Masa kenal orang... Masih berani mengancamku, Satpam? Cepat hajar mereka sampai rusak, supaya nggak sempat ngomongin. Berhenti. Chuan Ru. Brengsek, lihat siapa yang kau ganggu. Dia hanya pengantar makanan, pasti ada kesalahan. PAK Chu. Ini tamu diingatkan oleh asisten khusus Liu dari kantor presiden. Kau ingin berurusan buruk dengan presiden. Apakah kesalahan? Yang terkaya di sini keluarga Zhang. Benar, tamu yang dimaksud pasti saya. Asisten khusus Liu mengingatkan saya. Hari ini ada tamu penting datang untuk membeli penthouse. Pak Yo, pasti ada kesalahpahaman. Shen Mian sama sekali tidak kenal orang-orang dari grup Long Chuan, dan suaminya hanyalah seorang kerabat jauh yang miskin dari tuan muda keduaku. Mana mungkin muka bikin presiden sebut nama sambut. Hari ini manajer Ji terima aku dan dia, nggak tahu siapa tamu pentingnya? Benar. Akulah tamu penting itu. Kalau kamu tamu penting, aku jadi nyonya presiden. Jangan hina presiden. Presiden gak bakal suka yang kayak kamu. Kamu bilang kamu tamu penting. Bagaimana buktinya? Gak bisa pastikan siapa tamu penting adalah keteledoranmu. Bukan saya yang harus membuktikan. Deg-degannya, manajer Ji, Direktur Yo. Mari kita tanda tangan kontraknya. Tunggu. Saya belum setuju. Kartu hitam tadi memang tidak bisa transaksi 50 miliar, tapi... Ini bisa. Kartu ini hanya dimiliki oleh bos besar saya, Presiden Long Chuan. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Apakah kamu Presiden Long Chuan? Tidak mungkin, Anda salah lihat. Dia pakai kartu mainan menipu Anda. Baiklah. Sebentar lagi main kartu hitam. Jangan-jangan kamu beli satu kotak dari toko 2000-an? Saya pernah lihat di berita. Memang persis sama. Chuan Ru, jangan tertipu oleh kartu palsu. Asli atau tidak, harus lihat isinya ada uang atau tidak. Betul sekali. Silakan gesek kartunya. Ini adalah mesin pos khusus dari grup Long Chuan kami, bisa gesek kartu tanpa batas. Kalau di dalamnya tidak ada 50 triliun, kamu harus minta maaf dan... Biarkan aku tampar Kalau aku berhasil, kamu yang minta maaf ke Nian dan tampar diri sendiri. Jangan bercanda, sekarang pergi sempat, kalau tidak nanti bakal canggung. Nian, kamu tidak mau gedung itu lagi. Dibanding gedung, aku tidak mau melihatmu dihina. Ayo pergi, tenang saja, hari ini aku. Pasti bantu kamu beli penthouse ini. Jangan berlama-lama di sini, mau aku pindahin kasur buat kalian? Gesek kartu. Tunggulah, kamu akan berlutut minta maaf nanti. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, jutaan, miliar. Benar-benar ada 50 miliar. Ternyata kartu ini beneran asli. Presiden Direktur. Pak Yo, bagaimana dia bisa jadi presiden direktur? Kartu emas itu hanya bisa digunakan oleh Presiden Long Chuan, yang lain tidak bisa. Tadi saya salah mengira kata-kata penghasut jahat sampai mencurigai. Semoga tidak berhati kecil. Presiden, saya salah, beri kesempatan lagi. Anda menerima suap, melakukan kecurangan lelang. Melecehkan pelanggan, dipecat, Long Chuan Company tidak akan mempekerjakan lagi. Presiden, saya dukung orang tua dan anak kecil. Kasihanilah saya. Anda tidak bekerja dengan baik. Diturunkan menjadi karyawan bias, tetaplah di sini. Terima kasih atas kemurahan hati. Terima kasih. Si Chang Apa dia benar-benar Presiden Long Chuan? Jangan bicara. Bagaimana bisa kamu punya kartu emas Presiden Long Chuan? Kamu masih ingat? Waktu nenek dihina? Teman saya bermarga Liu, dia adalah saudara satpam, iya benar. Dia dan Presiden Long Chuan itu sahabat baik. Presiden Long Chuan meminjamkan kartu itu padanya. Tak disangka hari ini berguna. Bukan, tapi tadi Tuan Yo bilang, hanya Presiden Long Chuan yang bisa menggeseknya. Kami di perusahaannya, jadi izin tidak terbatas. Oh iya. 500 miliar yang kita gesek itu pada akhirnya masih akan kembali ke perusahaan mereka. Jadi kita cuma dapatkan gedung 500 hektar itu gratis? Wah. Sepertinya benar juga. Wanita bodoh, itu yang aku berikan padamu. Bagaimana grup Long Chuan dibiarkan begitu saja? Sangat senang. Gu Shuo menikah denganmu. Keberuntunganku membaik. Iya kan? Sayang sekali, Zhang Zik yang kabur. Dua orang itu. Tunggu balas dendam. Gu Shuo, kamu pembawa keberuntunganku. Rayakan dan minum. Baik, ayo pergi. Ayo pergi. Ayo minum. Aku tahu ada sesuatu yang mencurigakan, ternyata presiden palsu. Kak, gimana rasanya minuman hari ini? Bagus. Puas. Hadiahnya. Senang bermain. Hari ini ketemu wanita kaya, cari cara untuk dapat uang besar. Kakak, mau lihat perut six pack gak? Aku udah latihan lama. Mau otot perut. Bugu. Sudah lupa sama identitas sendiri ya?
Kenapa kamu begini sih? Lepaskan ta nuku. Bro, kamu kan bodyguard, baru masuk sudah muka cemberut. Gini, kita kasih uang tadi ke kamu. Tolong jaga di pintu ya. Kamu barusan bilang apa? Aku bilang kamu bodyguard. Kita layani nona ini baik-baik. Kalau berhasil, tipnya pasti ada buat kamu. Buka mata kalian lebar, lihat baik. Dia istri saya. Istri, kenapa tidak bilang dari awal? Orang kota memang pintar bermain. Pergi. Suamiku. Kamu tampan sekali. Ayo pulang. Istirahat yang baik. Gushuo, kenal kamu. Banyak hal jadi lebih baik, semua udah beres. Jadi. Senang? Merasa? Sedikit lega. Senang. Sangat senang. Nian. Ada sesuatu. Aku mau bilang. Apa itu? Sebenarnya. Aku adalah Presidir Longchuan. Maksudnya apa? Tahta Raja sebelumnya. Aku yang membantumu membelinya kalung pusaka sebelumnya juga ingin aku tempatkan padamu sebelumnya aku bilang. Aku ingin memberikan yang terbaik di dunia ini untukmu. 3 tahun lalu. Kau pernah menyelamatkanku, kau masih ingat? Aku tidak ingat. Tidak apa-apa. Selama aku mengingatnya. Nian, bisakah kamu memaafkan aku karena menyembunyikannya darimu? Memaafkanmu? Kamu kan tampan. Apapun kamu lakukan, aku maaf. Nian. Terima kasih. Gushuo. Kenapa kamu baik padaku? Karena. Aku suka padamu. Ulangi lagi. Nian. Aku suka padamu. Aku juga suka padamu. Nian. Bisakah? Sudah bangun. Nian. Ingat kejadian semalam? Ingat dong. Karena kamu cium aku, kasih petunjuk ya. Kamu bilang kamu maafin aku. Maafin kok. Yang 2 orang itu karena mereka ngomong kasar. Aku bisa ngerti kok. Bukan itu, maksudku kejadian setelah pulang. Iya, pulang aku kan ketiduran di jalan terus kita. Itu. Yang mana? Itu. Yang itu. Aku. Kenapa kamu cuma ingat gerak-geriknya saja? Maksudku apa yang aku bilang? Lupa ya? Katakan lagi deh. Tadi malam Nian tidak sadar jadi maafin aku. Sekarang bilang lagi. Mungkin dia akan marah. Haha, tidak masalah sebenarnya itu. Pak Shen, miliarder mencari desainer pulau. Datang ke perusahaan kita untuk survei. Kenapa? Pak Gates terkenal di seluruh negeri ingin datang ke perusahaan kita untuk survei. Bukankah itu hanya survei biasa? Kenapa kamu begitu senang? Kamu tidak mengerti jika pulau kecilnya bisa kita desain, dampaknya bagi perusahaan kita benar-benar tak terhingga. Ayo, makan sarapan dulu. Tidak usah, aku mau beres-beres dulu, terima kasih suami. Lihat, Pak Shen datang. Dia datang buat apa? Gadis muda itu tahu apa? Tidak sebanding dengan kita, bos besar yang berpengalaman. Tidak bisa berkata begitu, umur tidak menentukan kemampuan. Jika Emer Gates datang ke perusahaan, itu artinya dia mengakui kemampuan. Tidak. Shen adalah perhentian pertama saya. Jika kalian tidak bisa desain gaya yang saya suka, saya akan pergi ke perusahaan lain untuk survei. Lihat, menurutku, Pak Gates harusnya datang ke perusahaan saya. Benar-benar tak tahu malu, pagi-pagi sudah menghadang di depan kantor untuk merebut proyek. Gadis muda, perhatikan bicara kamu, kita semua di sini demi membantu Pak Gates merancang pulaunya dengan baik. Itu sebabnya kita berkum. Pulau Pak Gates bukanlah alat keuntungan bagi kita. Kita harus mengutamakan pekerjaan. Pak Gates, perusahaan kami melayani Anda. Apa yang kamu tahu, bocah? Saya sudah melayani ratusan bahkan ribuan orang kaya. Tolong Pak Gates kunjungi perusahaan kami. Shen Nian masih muda dan sudah berusaha di masyarakat. Saya khawatir pikirannya tidak fokus pada karya. Jangan memfitnah. Perusahaan desain saya diwariskan oleh ibu. Kemampuan desain kami terlihat. Pak Shen memang agak muda. Ke perusahaan lain saja. Pak Gates, saya akan memanggil Desainer kami, datanglah ke perusahaan kami. Baru saja selesai studi di luar negeri. Tunggu dulu, Pak Gates. Berikan kesempatan sekali lagi. Jangan menghalangi jalan. Tunggu, Nenek, kenapa kamu datang? ke kantor mencarimu. Sekretaris bilang ada masalah, datang untuk dukungmu. Terima kasih, Nenek. Tapi, masalah ini, kamu tidak bisa membantu. Pergi ke ruang tunggu. Nian, percayakan saja padaku. Pak Gates. Neneknya Bos Shen ingin bicara sedikit. Nyonya Gu. Saya datang menyembunyikan identitas. Tolong rahasia. Baik. Masih ada yang perlu dibicarakan? Pak Gates sudah memutuskan akan ke perusahaan kami. Jangan ganggu lagi. Bos Hao buru-buru demi komisi besar dari Pak Gates, kan? Tidak mungkin. Saya murni ingin membantu PHK Gates merangkang pulau yang sempurna. Lagi pula, Pak Gates. Kontribusi untuk dunia. Tidak bisa diremehkan. Terus terang saja. Saya pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan bos-bos ini. Benar-benar tidak layak. Kenapa? Karena tidak ada satupun perusahaan yang menyediakan ruang istirahat untuk petugas kebersihan. Seorang petugas kebersihan saja butuh ruang istirahat. Benar-benar konyol. Dengan status Anda yang begitu, Anda masih jadi petugas kebersihan. Seiring usia, tidak banyak bisa dilakukan. Cari kesibukan agar tidak bosan. Mendengar dari Anda, desain perusahaan Shen tidak sama. Tentu saja berbeda. Perusahaan Shen itu humanis. Bahkan keamanan dan kebersihannya punya kamar mandi sendiri. Kalau begitu kata Nyonya.
Biarkan Tuan Shen mencobanya. Tunggu dulu, Tuan Gates. Pulau Anda hanya bisa didesain olehnya. Zhang Ziqiang, kamu datang lagi? Seperti penampakan, ya? Zhang Ziqiang datang lagi, seperti penampakan. Dia adalah. Bukankah ini desainer terkenal internasional, tangan kanan dewa, Thomas? Halo Pak Gates, saya diutus oleh Pak Zhang Ziqiang untuk membantu Anda mendesain pulau ini. Sudah minta perusahaan utama Shen mendesainnya. Pak Gates tinggal di luar negeri lama, mungkin Anda belum tahu. Thomas adalah desainer paling top di dunia saat. Tidak ada desain perusahaan di sini yang bisa menandingi Thomas. Saya rela mundur. Saya juga mundur. Apa yang harus kita lakukan, Pak Shen? Zhang Ziqiang, kenapa kamu cari gara-gara sama aku? Kamu batalkan pernikahanku, ambil alih bangunanku, bikin aku malu. Seumur hidup aku nggak akan maafin kamu. Pak Gates, Thomas memang lebih terkenal, tapi tim kami juga sangat hebat. Kamu bisa kasih kesempatan. Ini, kalian berdua punya kemampuan. Sulit bagiku untuk memutuskan. Ayah, jangan biarkan perusahaan Shenian ikut desain. Kenapa? Aku mengecek, Shenian baru mengambil alih perusahaan ini. Jika dibandingkan dengan perusahaan desain lama, perusahaan ini tidak bisa menyaingi berdasarkan kemampuan desain. Tidak bisa mengalahkan Thomas. Nona Nana benar, aman menyerahkan desain pulau kepada Thomas. Saya bersedia memberikan yang terbaik untuk solusi memuaskan bagi Tuan Gates. Pihak Shen. Pulau Ayahku. Lebih berharga dibanding perusahaanmu. Meminta kalian untuk mendesain, murni buang-buang waktu. Benarkah kita harus membiarkan Zhang Ziqiang merebut koneksi? Ayah, kita pergi. Shenian melawan saya akan sangat kalah. Cepat cerai, menikah dengan saya, serahkan perusahaan. Jangan sentuh istri saya. Bu Shuo, kenapa kamu datang? Saya bilang kalau kamu butuh saya akan selalu datang pertama kali. Cucu, kerjamu hebat sekali. Siapa bilang desain Shen itu buang waktu? Ini hasil Shenian mengambil alih Shenxi Group. Karyanya, tidak peduli seberapa mendalam, dia jauh lebih unggul daripada desainer lainnya di bidang profesional. Kamu tahu kenapa desainer di sini tidak seterkenal Thomas? Karena bagi mereka, hanya karya yang penting. Informasi bisa menipu mereka yang tidak tahu apa-apa. Tidak bisa menipuku. Baiklah. Mari kita adu rencana desain. Baiklah, mari kita adu rencana desain. Bagaimana kamu? Kami dan Pak Thomas masing-masing membuat rencana desain, kemudian mengunggahnya ke internet. Kami minta 100 pakar arsitektur global untuk memberikan suara. Suara terbanyak menang. Saya setuju. Gak tahu gimana pendapat Emer Thomas. Oke, kalau kalian kalah, jangan ganggu lagi. Aku mau gusyo. Beri aku penghormatan. Baik. Kalian buat rencana masing-masing. Voting dimulai setengah jam lagi. Gimana ya? Thomas sangat hebat. Apa rencana kita ini bisa berhasil nggak ya? Itu apaan sih? Desain rencana Gates. Kamu cuma kurir, kok bisa punya ini? Aku minta dari sepupuku. Sering pakai koneksi grup Long Chuan. Kalau Presiden Long Chuan tahu, gimana? Aku pakai orang-orangku. Apa masalahnya sih? Gak apa-apa sayang. Lihat deh. Kita dapat 100 suara. Kita menang. Ya, benar. Shenian, Licik. Berani pakai rencana plagiat Dr. S untuk bertanding. Dr. S. Drive S. Apa buktinya? Perjalananku dalam desain sepenuhnya dipengaruhi Dr. S, dan rencana Shenian ini mirip 90% dengan Dr. S. Drive S. Tangan kiri dewa yang misterius. Lebih hebat dari Thomas. Benar sekali. Mempelajari makalah desain arsitektur Dr. S lebih dari 100 kali. Saya masih tidak memahami 1/1000. Proposal Shenian jelas meniru Dr. S. Shenian. Saya kira kamu lebih tinggi. Ternyata masih pakai cara curang begini buat berkompetisi. Bagaimana kalau saya bilang, ini memang dari Dr. S? Omong kosong. Dr. S hanya bekerja untuk Long Chuan Group sebagai penasihat desain utama presiden. Mana mungkin beri solusi buat orang semacam kalian. Dr. S adalah idola. Kalian menghina dia. Segera tarik proposalmu. Perusahaan desain negara, kita malu gara-gara kalian. Orang yang meniru tidak punya kemampuan asli. Banyak yang memilih hanya karena meniru Dr. S. Paling benci denken penjeblak. Perusahaan desain seharusnya dihapus dari industri. Nian. Tidak apa-apa. Dr. S adalah desainer utama dari Presiden Long Chuan. Dia bekerja sama dengan Shenian. Hari ini aku sudah mengundang Dr. S ke acara ini. Sebentar lagi, kalian berlutut. Minta maaf kepada Shenian. Hahaha. Kamu bisa mengundang Dr. S. Dr. S sulit ditemukan kecuali ada perintah dari Presiden Long Chuan. Tangkap mereka. Tuduh mereka menjiplak. Grup Shen akan segera bangkrut. Bu Shuo juga, darah Bu dari Guli, ini tidak mungkin palsu. Dia hanya kerabat miskin. Mana mungkin mendapatkan rencana Dr. S, bahkan Guli pun tidak bisa. Bawa mereka ke penjara. Gushu. Gimana ya? 3. Shenian ternyata menyontek Thomas dalam kompetisi. Ini berita besar. Kalian sebentar lagi siarkan langsung. Aku mau Shenian kehilangan reputasi. Shenian, akhirnya kau kena. Aku datang khusus untuk mencatat momen bersejarah ini. Tidak tahu bagaimana perasaanmu kalau Shen Group bangkrut karenamu. Kamu, seorang kurir, bisa mengundang Dr. S, jangan-jangan mau mengulur waktu. Bisa tidak diundang. Sebentar lagi kamu tahu. Dokter datang. Ini Dr. S, tidak menyangka orangnya muda. Dr. S, rencana Anda ditiru di internet. Saya minta agar grup Shen dihapus dari dunia desain selamanya. Keluarga Zhang siap memberikan bantuan hukum untuk menggugat grup Shen sampai bangkrut. Kalian kinarakan? Ini rencana sendiri, kenapa harus menggugat diri sendiri? Apa?
Presiden Gu. Me manger c'est Anya un Tukini? Presiden Gu. Dr. S memanggilmu manajer Gu. Apakah kamu CEO Long Chuan? Kenapa ini? Aku pasti ketahuan. Dr. S. Jangan bercanda, cuma kurir, rencana pasti dia curi. Kalau aku tidak memanggilmu, mereka semua mengira rencana ini palsu. Tidak mungkin CEO Long Chuan. CEO Long Chuan tidak akan menikahi Shen Nian. Ayahku dengan latar belakang yang hebat tidak bisa memanggil Dr. S. Tapi dia bisa. Ini membuktikan identitasnya. Aku sebenarnya bukan Presiden Long Chuan. Dr. S hanya bercanda, kamu malah percaya. Lagi pula, hari ini kita cuma lihat rencana. Tidak ada hubungannya dengan identitasku. Ada apa Dangan Tuan Gu? Bantu aku sedikit menyamarkan. Jangan sampai identitasku ketahuan. Saudara miskin Tuan Gu. Punya darah dari keluarga Gu, aku bekerja di Long Chuan, jadi wajar saja memanggil dia Tuan Gu. Rencana ini juga aku sendiri yang beri izin kepada Shen. Panta Q qu'elle a l'agi. Bodoh panggil wartawan, juga Shen Nian Shuang. Bagaimana tahu dia bisa undang Dr. S? Maaf, Direktur Shen. Meragukan desain perusahaan Anda, saya juga salah paham dengan Anda tadi. Bak Nana, saya mengerti. Sebagai kompensasi, pulau kecil akan sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan Anda untuk didesak. Grup Shen kami juga akan berusaha keras membantu ayah Anda menyusun perencanaan yang sempurna. Gagal lagi. Bang Zichang tunggu aku. Suamiku. Kamu kembali. Belum pulang ya? Demi proyek Gates ini, sudah sibuk 7 hari. Lihat kamu sudah kurusan. Tidak, Pulau Gates selesai didesain. Sekarang menunggu pembangunannya. Kabar baik. Kabar baik apa? Gates sangat puas dengan desain kita dan dia mau investasi 10 miliar. Wah, memang benar-benar kabar baik yang luar biasa. Aku mau beli peralatan desain top dunia dan bangun ulang departemen desain. Mengalami pengalaman desain yang lebih baik. Oh iya. Lihat tanah kosong ini, tebak mau buat apa? Tanah kosong ini ya? Perluas area. Ingin membangun akademi desain dan merekrut desainer terbaik dunia. Supaya siswa ingin belajar arsitektur bisa berdesain dalam negeri kurang, jadi saya ingin investasi uang untuk mendukung siswa belajar arsitektur. Terus yang di sana gimana? Gu Shuo, bicara sama kamu. Ah. Kenapa kamu melamun? Nian. Kamu terlihat sangat cantik berjuang untuk impianmu. Nian, aku dengar ayahmu akan melelang kalung rubi peninggalan Bu Shen. Apa? Shen Chang'an, milik ibuku, kamu tidak berhak melelangnya. Serahkan perusahaan. Jangan harap. Jangan pikir aku tidak tahu. Miliarder Gates menginvestasikan 10 miliar ke perusahaan. Jika tidak menyerahkan perusahaan, lupakan mendapatkan kembali kalung itu. Kalung itu kenangan ditinggalkan ibuku. Aku tidak mau itu jatuh ke tangan orang lain. Ayo pergi, ke lelang. Ambil kembali kalungnya. Sayang, aku ke kamar mandi sebentar, segera kembali. Pergilah. Hal pinjam uang sebaiknya jangan sampai Gu Shuo tahu, nanti melukai harga dirinya. Sia-sia. Kamu meminjamkan aku 2 juta? Tunggu aku ambil kalungnya kembali, akan ku 20 juta nggak cukup, ku masukkan 30 juta, ku transfer, nggak buru-buru balikin. Sia, terima kasih ya. Nian. Sembunyi pinjam uang, ya? Beberapa hari nggak ketemu, kelihatan miskin? Jangan repot-repot, kalung batu rubi. Hanya akan menjadi milik keluarga. Maksud kamu apa? Jujur saja. Ziqiang menyiapkan 1 miliar. Untuk membeli kalung ini. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu tidak senang? Aku. Baru bertemu Zhang Ziqiang. Mereka mengganggumu lagi? Mereka ingin mengeluarkan 1 miliar, aku mungkin. Tidak bisa mengambil kembali kalung ibuku. Tenang, biar aku yang urus di sini. Semua diam. Lelang kita resmi dimulai. Barang pertama, kalung rubi. Gu Shuo, itu kalung ibuku. Harga awal 10 juta. 20 juta. 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. 1 miliar. Sidax itu keluarga besar Sha. Memang keluarga Zhang. Langsung keluarkan 1 miliar. 1 miliar sekali. 1 miliar 2 kali. 10 miliar. Tuan ini menawar 10 miliar. 10 miliar kita tidak punya uang itu. Gu Shuo cepat tarik kembali. Aduh, aku sudah menawar, tidak bisa tarik kembali. Bagaimana ini? 10 miliar sekali. 10 miliar 2 kali. 10 miliar 3 kali. Laku. Gu Shuo, kamu mau membunuhku. Tuan, il n'y a de la kalung Rubiyong en Dabeli. Itu bisa dilelang lagi tidak? Maaf Bu, barang kita tidak bisa gagal terjual. Barusan pamer, kenapa sekarang tidak punya uang buat bayar? Mengganggu lelang bisa kena tanggung jawab hukum. Siapa yang mau masuk? Tidak punya uang tapi boros 1 miliar beli kalung. Benar-benar pura-pura kaya saja. Bapak Ibu, jika tidak bayar, ini dianggap mengganggu. Jadi, Tangkap mereka semua. Shen Nian, kau benar-benar mempermalukan keluarga Shen. Siapa bilang kita tidak punya uang? Kartu berlian ini cukup untuk membeli. Semua ini aku pernah melihat kartu itu. Itu adalah kartu milik orang terkaya di Long Chuan.
Tidak bisa merahasiakan ini dari Nian lagi. Nian. Aku presiden grup Longchuan. Gushuo, orang terkaya di Longchuan. Sebenarnya aku adalah presiden grup Longchuan, Gushuo. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Shen Nian bisa seberuntung itu? Kau tidak bohong padaku. Tidak bohong. Kamu sumpah. Tidak berbohong. Saya bersumpah tidak berbohong. Coba kamu pikir, kalau saya bukan presiden Longchuan Group, mana mungkin saya bisa mudah membeli gedung dan Dr. S? Bagaimana mungkin Dr. S mau mendengarkan saya dengan mudah? Guli tidak punya begitu banyak pengaruh. Nanian, saya ingin menipumu. Saya. Kenapa tidak memberitahu saya lebih awal? Membuat saya khawatir. Ayo cepat pasangkan padaku. Pasang. Hahaha. Bagus sekali. Nian. Kamu tidak marah lagi. Aku marah. Kenapa tidak memberitahuku lebih? Aduh ini. Kamu bilang tidak suka orang kaya, jadi aku tidak berani memberitahu kamu. Saya sih gak suka orang kaya. Tapi kamu sih beda, orang terkaya sejagat. Aku ngefans kamu banget, mana mungkin orang terkaya nyolong perusahaanku sih? Presiden Longchuan tampil di depan umum untuk pertama kalinya. Ini benar-benar keberuntungan kita. Samuel. Shen Nian dan suaminya, bukan pertama kali mereka berbuat begini. Jangan sampai tertipu ya. Pembayaran berhak. 1 triliun. Saya lihat 1 triliun. Bau orang menikam hidung, gak mampu beli kalung, meragukan identitas orang. Berani-beraninya meragukan kartu diamond orang terkaya. Uangnya udah dibayar. Tenang. Lelang dilanjutkan. Di kartu kamu masih ada uang lebih nggak? Biar aku bisa lelang beberapa lagi. Kartu berlian ini cukup untuk menawar semua yang di sini. Tenang saja. Barang berikutnya. Mulai dari 50 juta. 100 juta. 150 juta. Barang berikutnya mulai dari 80 juta. 100 juta. 2 miliar. Nian, kamu mau pinjam uang? Kenapa cepat sekali dikembalikan? Sia-sia, aku baru tahu sekarang bahwa Gushuo adalah presiden grup Longchuan. Aku menikah dengan orang terkaya. Maksudmu, Gushuo bukan kurir tapi orang terkaya? Benar. Sahabatmu nanti akan jadi istri orang terkaya. Nian, ini luar biasa. Apakah tanganmu gemetar? Salah transfer 50 juta ke aku, tapi aku kembalikan. Tidak usah bayar kembali, anggap 50 juta hadiah dariku. Gushuo punya banyak uang, jadi Sayangku saudara, ingin sekali menikahimu. Calo Gushio d'Angar, Diapastis en Buru. nanti kita bicarakan lagi, aku cari kamu buat makan bareng. Shen Nian. Pantas kamu gak mau sama kakak Ziqiang. Ternyata dapat sponsor lebih besar. Shen Jiao, gak semua orang mata duitan kayak kamu. Aku sama Gushuo, aku gak tahu siapa dia. Siapa yang percaya? Kamu lihat dia jadi orang terkaya yang selamatin perusahaan ibumu. Bilang saja, gimana caramu mendapetin Gushuo? Jaga mulutmu, jangan paksa menamparmu. Sekarang istri presiden direktur, bisa mengancam orang? Jika aku tidak menikah dengan Gushuo, aku bisa mengalahkanmu sampai linglung. Mau coba? Shen Nian, tunggu saja. C'est la Mad Diruma, Tuan Gudan Nyonya. Vas ini cantik sekali. Nyonya benar-benar punya selera. Ini adalah vas dari periode Qianlong. Tuan Gu membelinya di lelang seharga 10 miliar. Masih agak mahal. Kaligrafi dari seniman terkenal di dalam negeri, nilainya 20 miliar. Bantu aku ambil, nanti ku gantung di rumah. Masih mau apa lagi? Semua yang ada di sini adalah milikmu. Termasuk rumah ini. Juga milikmu. Gushuo, kamu baik sekali. Nian. Bagaimana kesehatan nenek? Sangat baik. Gushuo bilang kamu mau datang hari ini, jadi aku sengaja sudah siap sejak pagi. Nenek, hahaha, sungguh baik. Ayo kita makan. Zhang Auntie hari ini siapkan banyak makanan enak. Oke. Makan. Nenek, cukup. Nian, makan lebih banyak. Kamu kurus sekali. Benar. Enak. Sebelumnya, Gushuo selalu melarangku mengungkapkan identitas, jadi aku juga tak berani bilang banyak. Nenek selalu ingin bertanya. Camus. Capon. Siap punya anak? Nenek. Baru stabil di sini. Tidak perlu buru-buru tentang anak. Nenek, grup Shen masih butuh orang, saya belum memikirkan itu. Kalian si. Nenek juga mengerti. Saya hanya ingin mengingatkan, ini pasangan. Ini baru kehidupan harmonis, makanya anak-anaknya cantik. Oh, nggak apa-apa. Ayo makan. Gushuo ganteng banget karena dulu orang tuanya. Halo. Oh, ada urusan kantor ya? Oh. Ada urusan kantor, Nek. Itu, Nenek, tiba-tiba saya ingat saya masih ada urusan kantor. Kami pamit dulu. Ini hadiah dari nenek untuk kalian berdua. Di rumah pelan dibuka. Nenek, apa sih ini? Kok misterius? Camus t'as eu là.
Udah ambil hadiah dari nenek? Udah. Jangan lihat ya, nenek pesan buka bareng. Iya sayang. Kapan pulang? Selesai kerja pulang, buru-buru keluar, aku sibuk. Ngerti, sayang. Kamu sudah kerja keras. Aku tunggu di rumah. Kenapa kamu di sini? Oh Namyun kamu urusan kakak ipar? Jangan panggil aku kakak ipar. Kita nggak ada hubungan keluarga. Shenyan itu kakak aku. Kamu nikahi dia, jadi kamu kakak ipar aku, kan? Aku bilang sekali lagi, Shenyan udah putus hubungan dengan keluargamu sejak lama. Jangan halangi pintu, minggir. Kalau keluar, aku nggak mau. Kakak ipar, kamu marah? Aku akan hitung sampai 3. Kalau kamu tidak keluar, aku akan panggil satpam. Aku cuma mau pinjam toilet aja. Kenapa galak banget sih? Tidak ada pria yang Shen Jiao Jiao tidak bisa takluk. Lihat nanti, aku akan bikin kamu tergila-gila. Kakak ipar, apa dalam kotak ini? Bukan urusan kamu. Cepat pergi setelah selesai dicek. Kenapa buru-buru? Toh kakakku juga tidak di rumah. Apa kakak ipar tidak mau coba rasaku? Kamu kenapa sih tiba-tiba? Nian sebentar lagi pulang, aku tidak ingin dia salah paham. Kakak ipar adalah orang terkaya. Siapa orang kaya yang tidak punya 3-4 istri? Aku mau jadi selingkuhan pertama kakak ipar. Sepertinya tanpa cara sedikit, dia tidak akan pergi. Kalau kamu lakukan ini, apakah kakakmu tahu? Kakak ipar tiba-tiba bicara soal kakak di saat ini. Tapi bisa membuat kakak ipar terangsang, itu sepadan. Sepadan atau tidak, coba dulu baru tahu. Aduh, kalau mau minta aku buka baju ya bilang saja. Pergi sana kamu. Pergi keluar kamu. Kenapa di depan rumahku? Belum pernah lihat seni pertunjuk. Itu, lihat ke situ. Sayang, Kenapa dia di sini? dia. Dia mau menggoda aku, tapi suamimu yang cerdik berhasil membalikan keadaan dan mengusirnya. Tak disangka, kamu bisa tetap tenang ya. Tentu saja. Aku tidak suka wanita manapun di dunia ini kecuali kau. Apa ini dari nenek? Apa kau melihatnya? Kau melihatnya? Kau berpikiran terbuka, bukan? Aku sedikit Mengantuk, mau tidur. Aku mau tidur. Kita tidak bisa merusak niat baik nenek. Aku akan membunuh siapa saja yang mengganggu saya. Hai, ada apa? Bos besar sudah tiba di kantor, khusus mau cari kamu. Kenapa buru-buru panggil saya? Ada apa? Setelah rapat direksi, diputuskan kamu dianggap kurang cocok mengelola perusahaan. Jadi kami memutuskan menyerahkannya pada orang yang tepat. Ini perusahaan yang ditinggalkan oleh ibu saya, bukan kalian yang memutuskan. Berani sekali duduk di kursi utama. Kuma pemimpin bowl, bukan kamu. Cepat berdiri dan berikan tempat itu kepada ahli waris yang sebenarnya. Saya ingin tahu, siapa yang cocok duduk di posisi ini? Shenyan, cepat beri tempat itu kepada kakak Ziqiang. Bagaimana kamu punya muka duduk di kursi utama? Dia naik sekali ini, biarkan dia menikmati. Maksudmu apa? Maksudnya, perusahaan Shen sebentar lagi jadi perusahaan Zhang. Apa kalian lupa? Saya pegang 49% saham paling tinggi di sini. Tidak lama lagi tidak. Semuanya sudah transfer saham ke nama saya, termasuk ayahmu. Sekarang saya pegang 51% saham, paling tinggi di perusahaan ini. Kalian percaya Zhang Ziqiang tapi tidak percaya saya? Dia tidak bisa mengelola perusahaan. Siapa yang harus mengelola perusahaan? Butuh orang bisa menghasilkan uang. Benar sekali. Sejak Shen Nian menjabat, dia terus memberi karyawan berbagai tunjangan. Cuti melahirkan diperpanjang jadi setengah tahun. Iuran jaminan sosial dan dana pensiun dibayar tertinggi, bagaimana perusahaan ini untung? Jangan khawatir, begitu para direktur mempercayakan perusahaan ini padaku, aku akan langsung memecat setengah staf. Hapus jaminan sosial, pensiun, kurangi biaya, tingkatkan. Shen Nian, cepat tanda tangan, jangan halangi cari uang. Perusahaan menciptakan nilai sosial dan merasakan nilai hidup. Kalian benar-benar sekelompok sampah. Bicara moral dengan seorang pedagang. Kuberitahu, meskipun hari ini tidak tanda tangan, tim pengacaraku bisa memindahkan perusahaan ini atas namaku. Shen Nian, jangan seperti ibumu yang naif. Tujuan membuka perusahaan cari uang. Diam, tidak pantas menyebut ibuku. Kamu menolak tawaran baik. Tongkat dia. Hari ini dia harus tanda tangan. Aku tidak akan tanda tangan. Lepaskan. Tongda Tonggani. Berhenti. Istri terkaya di Longchuan, berani menyentuh? Cari mati, ya? Kamu baik-baik saja, Nian. Shen Nian, meskipun panggil suamimu, kami nggak berani sentuh kamu. Oh. Apa yang ingin dilakukan pada istriku? Selama dia serahkan perusahaan Shen, semua dendam sebelumnya kita hapus. Aku tetap akan anggap dia anak. Kakak ipar, nasihati dia. Keharmonisan keluarga paling penting, masih anggap dia kakak. Hubungan kekeluargaan kita hancur sejak ibu meninggal. Sekarang kita hanya musuh. Anak tak bakti. Tidak masalah, saat ku panggil tim pengacara, perusahaan tetap jadi milik kami. Tunggu sebentar, asisten khusus keluarkan. Apa ini? Dalam perjalanan ke sini, kami sekalian mengakuisisi sebuah perusahaan. Perusahaan ini sekarang milik grup Longchuan. Apa?
Tidak dengar, grup Longchuan telah mengakuisisi seluruh saham perusahaan Shen. Mengerti? Apa pedulinya akuisisi penuh? Sahamnya masih di tangan kita. Selama kita bersatu, grup Longchuan. Apa yang bisa saya lakukan? Itu benar. Tidak peduli apapun, saham Shenyan tidak setinggi kita, bukan? Selama kita bekerja sama, kita akan bisa mendapatkan hak manajemen perusahaan. Aku juga memikirkan hal itu. Ini, ambil ini. Sahammu menjadi milikku sekarang. Apa maksudmu? Sejak Tuan Gu membeli perusahaan, dia menurunkan harga saham menjadi 1 sen per saham, jadi 10 yuan cukup untuk membeli semua saham Shen. Itu cukup untuk membeli semua saham Shen. Benar, kau masih harus mencariku. 4,00 sen. Kok bisa begini? Banyak saham hanya tukar beberapa rupiah. Aduh bagaimana ini? Oh ya. Ambil satu lagi. Ayo, bacakan. Tanda tangan ini. Tanpa lihat tanda tangan, hal ini saja bisa kau lakukan, tidak takut dia jual kamu. Saya tahu sifat Gushuo. Di dunia ini, paling saya percaya adalah dia. Bacakan dulu. Aku akan memberitahumu. Ini adalah hak transfer perusahaan ini. Dan sekarang, kamu adalah satu-satunya bos dan pemegang saham perusahaan ini. Jadi apakah aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan dan tidak ada? Tentu saja. Bebas. Shenyan. Jangan senang duluan. Di belakangku ada keluarga Zhang. Kamu tidak bisa apa-apakan aku. Aku tidak bisa apa-apakan kamu. Aku punya suami yang paling kaya. Barusan fokus menampar mereka, lupa menamparmu. Asisten, buat keluarga Zhang bangkrut. Betul. Aku kasih kamu 3 detik. Kamu pikir keluarga Zhang itu kecil? Kamu bisa goncangkan dengan satu kalimat? Lihat sendiri. Pasar saham Zhang bergejolak, keluarga miliuner seketika menjadi musuh publik. Seluruh keluarga hanya bisa mengemis. Bagaimana bisa seperti ini? Kamu terlalu meremehkan sang presiden. Hidup mati Longchuan ada di tangan presiden. Tuan Gu, saya salah. Tidak akan mengganggu Shenyan lagi. Mohon lepaskan keluarga Zhang. Terbiasa hidup kaya. Hidup miskin akan membunuh saya. Zhang Ziqiang. Kenapa dulu kamu tidak mau melepas saya? Sekarang bikin kamu bangkrut itu layak dilakukan. Sekarang mau minta ampun. Terlambat. Keamanan. Bawa dia pergi. Pak Shen, Pak Gu. Semuanya salah saya dengar provokasi Zhang Ziqiang. Tolong Anda maafkan dan kembalikan posisi saya di Shen Group. Direktur Wang, kira saya tidak tahu semua yang kamu lakukan di perusahaan? Saya tidak mengerti maksud Anda. Sejak masa jabatan lalu, kamu sudah korupsi dan menerima suap. Saya mengumpulkan bukti, sebenarnya mau mencari kamu beberapa hari lagi, tidak Pak Shen, kasihanilah saya. Anda orang besar, lupakan kesalahan saya. katakan pada polisi. PRK Shen. Kasihanilah saya, Pak Shen, punya keluarga untuk diberi makan. Tak tahan penderitaan ini. Pak Li, Saya belum bicara, kamu sudah mengaku sendiri. Kalau tak bicara, biar saya. Berbuat kecurangan, membuat laporan palsu, menggoda karyawan wanita. Kami layak dihukum, tapi tolong, atas pengakuan ini, ringankan hukuman. Saya masih ingin hidup beberapa tahun lagi. bagaimana hukumannya itu urusan hakim. Saya hanya bertugas mempublikasikan kejahatanmu. Shenyan, saya tahu kamu hebat sekarang, tapi saya dan ayahmu tak bersalah padamu. Jangan harap bisa menghukum kami. Oh ya, berdoalah setiap hari agar kematian ibuku tak terkait dengan kalian. Wanita ini gila. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Shenyan sudah menemukan sesuatu. Tidak mungkin. Hal dulu saya urus rapi, tidak ada yang tahu. Shenyan mencari tahu sesuatu. Mungkin sudah menduga. Kalau Anda membunuh ibunya, Walaupun menebak, dia tidak punya bukti. apa yang bisa dilakukannya padaku? Kini dia didukung grup Longchuan, tidak mudah berbuat apa-apa. Gadis sial itu memang tidak seperti dulu. Aku harus cari cara untuk memisahkan mereka berdua. Pak Shen, setelah hasil pemeriksaan, perawat akan menghubungi. Baik, terima kasih dokter. Pak Shen senior, Anda datang untuk berobat? Tidak. Ingin mengubah laporan Shenyan agar mengira kena kanker. Mengubah hasil pemeriksaan itu ilegal. Saya tidak bisa melakukannya. Anda tidak akan bisa menjadi dokter lagi seumur hidup. Atau, terima uang ini dan buat laporan palsu. Pilihan ada di tangan Anda. Hanya laporan palsu saja. Sederhana saja. Ku tahu diri. Silakan masuk. Dokter, apakah hasil pemeriksaan saya sudah keluar? Itu. Bagaimana kalau memanggil keluargamu datang? Tidak apa-apa, hasil apapun saya bisa terima. Konsultasi dengan banyak dokter, tapi hasilnya tetap sama. Sangat disayangkan. Saya punya berapa lama? Apa? Berapa lama lagi saya akan meninggal? Masih. 3 bulan. Baiklah, terima kasih dokter. Mengapa Tuhan memperlakukan saya seperti ini? Saya pikir bisa hidup bahagia dengan Gushuo. Tidak bisa. Tidak bisa beritahu Gushuo. Gushuo, kamu punya waktu? Mari kita bertemu. Nian. Kenapa tertarik kencan dengan aku? Kamu mengabaikanku. Gushuo, ingin bicarakan sesuatu denganmu. Kenapa wajahmu terlihat begitu buruk? Gushuo, mari kita bercerai.
Apa katamu? Kita bercerai. Aku tidak mencintaimu lagi. Bagaimana mungkin? Kemarin kita baik-baik saja. Shen Nian, apakah mengalami sesuatu? Kalau ada masalah, beritahu aku, selesaikan bersama. Bushuo, aku jatuh cinta dengan orang lain. Kita memang tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kamu kan bohong padaku, kan? Kenapa harus bohong padamu? Perusahaan dan kalungnya aku ambil kembali, kamu tidak ada nilai manfaat. Beri aku izin pergi. Bukan tidak, Nian Nian. Apa yang salah? Ku perbaiki. Akan ku perbaiki. Bisa kan? Ku sudah bilang aku tidak mencintaimu, tidak mengerti? Shen Nian. Aku tidak mau cerai darimu. Bushuo, aku lelah. Biarkan aku pergi. Aku tidak percaya. Shen Nian. Aku tidak percaya. Shen Nian, aku mencintaimu. Bushuo. Maaf. Aku tidak ingin kamu bersamaku menanggung perpisahan ini. Kamu seharusnya punya hidup yang lebih bahagia. Sia-sia. Bantu aku cari seorang aktor. Untuk menemani aku main dalam sebuah... Sayang. Aku belikan makanan kesukaanmu, sayang jangan marah lagi. SIS, sudah lama tidak bertemu, rindu sekali. Aku juga. Lepaskan dia. Siapa kamu? Cepat selamatkan aku. Aku suaminya. Bushu, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Kita bercerai. Karena dia. Ya, aku cintai dia. Jangan pukul dia lagi. Baik. Oke, aku beri kalian restu. Kakak bilang ketemu, bukan dipukul, dipukul harus tambah bayar. Di kartu ada 200.000, kodenya 6 angka terakhir. Terima kasih, Kak. Nian Nian, kamu harus kejam ini ya. Kalau aku nggak begitu, dia akan cerai denganku? Nian Nian, kamu masih mencintainya, kenapa nggak temani dia sampai akhir? Itu nggak adil buat dia, daripada satu orang sedih. Lebih baik. Awalnya jangan bersama. Nian Nian. Beberapa bulan lalu, aku dan Gushuo berdiri di sini. Kupikir awal kehidupan berbeda. Tak disangka, waktu bahagia dengan Nian Nian sebentar saja. Nian Nian, Masih ada yang mau dibicarakan? dia baik sama kamu? Baik kok, kamu nggak usah khawatir. Kurang baik, jangan begadang. Jangan lupa makan karena kerja, restoran favorit tetap kirim makanan 3 kali sehari, toko perhiasan favorit kalau ada barang baru juga kasih kamu. Gushuo, kita sudah bercerai. Kenapa kamu begitu baik padaku? Aku tahu. Tapi aku. Nian Nian. Hari-hari bersamamu membuatku bahagia. Apapun yang terjadi di masa depan, apakah kita bersama atau tidak? Aku tulus berharap kamu bahagia. Gushuo, terima kasih atas doamu. Aku juga berharap kamu bahagia. Nian Nian. Shen Nian. Kamu juga akan jatuh ke tanganku suatu hari. Tuan Shen, ini makan malam yang dikirim oleh tuanku. Kudengar restoran ini harus antre 5 jam sebelumnya, dengan uang belum tentu bisa dapat. Tuanku baik padamu. Katakan pada Gushuo, setelah ini tidak usah Kenapa? Aku dengannya. Sudah bercerai. Boss Shen. Bagaimana bisa begini? Saya kena penyakit parah. Waktu saya sudah tidak banyak, saya tidak mau membebaninya lagi. Sebelum pergi, saya ingin tahu kebenaran tentang ibu saya. Bagaimana hal yang saya suruh kamu selidiki? Lapor Bos Shen, ada seseorang yang melihat kecelakaan Bu. Saya membayar mahal untuk mendapatkan video tersembunyi dari orang. Sudah agak lama, gambarnya agak buram. Jaket ini. Sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Kenapa sangat familiar? Shen Chang'an. Itu Shen Chang'an. Anda bilang yang menabrak nyonya. Itu ayah Anda. Benar. Pakaian ini. Itu miliknya. Pak Shen perlu lapor polisi nggak? Video ini buram banget. Kalau lapor polisi, dia pasti nggak akan ngaku. Terus gimana nih? Aku mau cari dia. Aku temenin kamu. Nggak usah. Bantu aku urus satu hal. Alihkan semua asetku ke Gusu. Pak Shen, kenapa Anda melakukan ini? Ini utang saya padanya. Shen Nian, kamu gila, Rani? Enyah, Ayah, cepat ke sini, Shen Nian gila. Shen Nian. Siapa ajarin kamu bongkar lemari? Qui lui a? Shen Chang'an. Kenapa kamu gelisah? Baju ini. Tampak familiar kan? Ini bajuku sendiri, familiar. Siapa suruh lui arcania? Kembalikan ke tempatnya. Tentu aku tahu itu bajumu. Saat ibuku meninggal, kamu memakainya. Bagaimana kamu tahu? Akhirnya kamu mengakuinya. Shen Chang'an. Kalau bukan lihat video itu, aku nggak berani bayangkan. Membunuh ibuku adalah orang terdekatnya. Kamu datang ke rumah Shen cari baju, berarti video nggak bisa jadi bukti. Kalau enggak, sudah lapor polisi. Akan bilang jujur. Aku yang tabrak orang itu. Camus Biza a pas sa macu? Shen Chang'an. Membunuh ibuku. Cepat atau lambat, kamu akan kena karma. Berhenti.
Ayah, si Bung kecil ini merekamnya. Ini salahmu sendiri. Tinyan. Aku akan pastikan kamu takkan lihat matahari besok. Presiden, asistennya Nona Shen Nian ingin bertemu. Biarkan dia masuk. Masuklah. Tuan Gu. Tuan Shen memindahkan aset atas namanya untuk Anda, termasuk perusahaan desain yang ditinggalkan Nyonya dan kalung ruby. Ini perlu tanda tangan Anda. Mengapa Nian melakukan ini? Kemana dia pergi? Bos menemukan pembunuh ibunya, yaitu ayahnya, Shen Chang'an. Selain itu, Direktur Shen terkena penyakit parah. Karena ini, dia bercerai denganku. Direktur Shen melarangku tentang penyakitnya, tapi, Direktur Gu, tidak tega biarkan Direktur Shen menanggung sendiri. Kalian masih saling mencintai. Saya tanya, kemana Shen Nian? Dia Sandirian Pergiment Kari Shen Chang'an. Shen Chang'an. Tidak bisa dihubungi. Asisten, kumpulkan orang. Ada masalah dengan Nian Nian, cepat. Baik. Kalian mau ngapain? Apa ini nggak jelas? Tentu mau bakar kamu. Shen Chang'an. Aku kan anak kandungmu. Kalau nggak kasih perusahaan ke aku, bakal tetap mati. Kamu akan kena pembalasan. Shen Nian. Kamu tahu kenapa aku bunuh ibumu? Karena dia sama sepertimu. Nggak mau kasih perusahaan ke aku, surat wasiat pun ke kamu. Dia nggak anggap aku suaminya. Kamu nggak nyebut ibuku. Selingkuh dalam pernikahan. Apa hak bicara tentang dia? Bajangan. Aku ini ayahmu. Saat lahir seharusnya aku bunuh kau. Menyesal. Sayang sudah terlambat. Kau tidak pantas jadi suami, juga tidak pantas jadi ayah, apalagi jadi seorang pria. Bakarnya terlalu murah. Hari ini akan kupukul mati kamu. Hei. Kalau kamu minta ampun, mungkin aku buat kamu mati lebih mudah. Mimpi aja. Kelihatannya kamu bosan hidup. Aku cekik kamu. Shen Nian, aku tahu kamu nggak takut mati. Tapi kamu nggak penasaran, kenapa orang sehat dapat kanker tiba-tiba? Maksud kamu apa? Penyakit mematikan di riwayat kesehatan, kamu cerai sama Gu Shuo. Semua ini adalah rencana saya. Maksudmu? Saya tidak sakit dan tidak akan mati. Shen Nian, kamu bodoh sekali. Baru sekarang kamu sadar. Kalau bukan untuk membuatmu cerai dengan Gu Shuo, kami tidak perlu melakukan semua ini. Sekarang tidak ada yang melindungimu. Kalau mau selamat, cepat tanda tangani. Wasiatnya sudah siap. Shen Chang'an. Anda telah merencanakan dengan baik. Tapi sudah terlambat. Aku sudah memberikan semua asetku pada Gu Shuo. Dia sekarang pewaris tunggal kekayaanku. Shen Nian, Bajangan. Seharusnya aku tak melahirkanmu. Ayah, tidak apa-apa. Dia bercerai dengan Gu Shuo, kita keluarganya. Ketika meninggal, kita ajukan gugatan untuk mendapat warisannya kembali. Bagus, sekarang mari kita kirim wanita ini ke kematiannya. Shen Chang'an, Shen Jiao Jiao, Anda akan mendapatkan apa yang akan terjadi pada Anda. Akan mempertemukan ibu dan anak. Anggap saja ini perbuatan baik. Ayah, kita pergi. Biarkan Shen Nian terbakar jadi abu. Pergi. Tangkap mereka. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Gu Shuo jangan datang. Presiden, Anda tidak bisa mendekat, api akan membakar Anda. Nian Nian tidak bisa sendirian. Kalau mati, mati bersama. Presiden. Ayo Nian Nian. Presiden. Nian Nian, kamu baik-baik saja kan, Nian Nian? Bagaimana tahu aku di sini? Tadi aku pasang alat pelacak di mobil Shen Chang'an, jadi aku mengikuti ke sini. Gu Shuo. Terima kasih. Untung kamu baik-baik saja. Kalau tidak, seumur hidupku tak akan memaafkan diriku sendiri. Shen Nian, karena sekarang kamu sudah aman, lepaskan kami ya. Shen Jiao Jiao. Kalian hampir membunuhku, dan ibuku juga terbunuh karena kalian. Apa hak kalian untuk meminta aku memaafkan? Kak. Kematian ibumu tidak ada hubungannya denganku. Hal yang dia lakukan, tapi kamu menutupinya, tidak mengatakan apa-apa. Kamu sama jahatnya dengan dia. Pembunuhan berencana. Pembunuhan ibu Nian Nian. 100 kali pun tak cukup. Asisten khusus. Bawa orang itu ke sini. Biarkan dia bayar darah dengan darah. Ya. Bapak pergi. Nian Nian. Kenapa kamu sakit tidak memberitahu saya? Kamu tidak bisa menghukum saya mati saat saya tidak tahu apa-apa. Ini tidak adil bagi saya. Saya, asisten yang kasih tahu. Jangan peduli siapa yang kasih tahu aku. Aku akan segera hubungi. Dokter paling ahli sedunia untukmu. Meski tidak bisa sembuh. Tidak akan biarkan pergi sendirian dari dunia ini. Kalau kamu pergi aku. Bagaimana dengan nenek, orang-orang di perusahaanmu? Mereka semua bergantung padamu untuk makan. Jika duniaku tanpa kamu. Semua ini tidak berarti bagiku. Gu Shuo. Sebenarnya, itu palsu. Konspirasi Shen Chang'an dan mereka tahu aku akan menceraikanmu seperti ini. Makanya, Palsu. Sakitmu itu palsu. Sangat baik. Kamu tidak tahu. Melihatmu bersama pria itu, hatiku sangat sedih. dia aktor yang dicari, tidak ada hubungan apa-apa dengannya.
Gushuo, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Tidak akan pernah berpisah lagi.